Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku dan kali ini aku akan membahas quote dari novel sendiri karya Tere. Sebelum kita mulai videonya, aku ingin mengingatkan teman-teman yang belum nonton, silahkan nantinya ditonton video-video aku yang membahas novel ini juga. Ada 6 video, 4 audiobook, 1 video unboxing dan sinopsis, yang satu lagi video cerita fullnya. Nanti linknya aku taruh di description box, silahkan tinggal klik aja dan mulai nonton setelah nonton video ini ya. Oke, langsung aja kita mulai ke quote yang pertama. Quote ini diucapkan oleh kursi kesatria penasihat saat mereka sedang berusaha membuka pintu segel atau ruangan kedua. Tantangan pada pintu kedua tersebut adalah menyusuri sebuah labirin untuk menemukan pintu bertuliskan menemukan atau keluar dan menghindari pintu bertuliskan kehilangan atau kematian. Setelah berputar berkali-kali, Putri Rosa dan kawan-kawan tidak kunjung menemukan pintu yang bertuliskan menemukan atau keluar. Putri Rosa di situ sangat amat marah, putus asa dan kecewa ya, sampai akhirnya Kur itu menyadari sesuatu dan mengatakan sebuah kalimat. Bunyi kalimatnya itu seperti ini. Labirin ini sepertinya hendak mengajarkan kepada kita hakikat pencarian. Aku pernah membacanya di buku-buku tua, bahwa kita boleh jadi menemukan banyak hal saat kehilangan, dan sebaliknya, kita boleh jadi kehilangan banyak hal saat menemukan. Dari kalimat Kur tersebut bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan Putri Rosa dan kawan-kawan ingin membuka segel kedua, maka mereka harus mengorbankan sesuatu atau seseorang. Nah, menyadari hal tersebut, Kat si kesatria cakar tanpa menunggu persetujuan orang lain langsung berlari menuju pintu bertuliskan kehilangan dan kematian, kemudian mengorbankan dirinya. Putri Rosa yang menyadari hal tersebut tentu saja memerintahkan Kat untuk segera kembali, tapi perintah itu sia-sia karena Kat sudah terlanjur membuka pintu itu, masuk ke dalamnya dan meninggal dunia. Tak lama kemudian, tulisan pada pintu tersebut berubah menjadi menemukan dan keluar, dan akhirnya segel dari ruangan kedua itu bisa dibuka. Nah, dari kejadian ini kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus mau berusaha. Semakin tinggi impian kita, semakin besar tujuan hidup kita, maka semakin besar pula pengorbanan yang harus kita lakukan. Contoh paling simpelnya mungkin kayak gini ya. Misalkan kita pengen punya motor baru. Nah, kita itu cuma butuh nabung 1 juta per bulan. Nanti mungkin 1-2 tahun kita bisa membeli motor impian kita. Tapi kalau kita pengennya punya mobil, kita punya 2 pilihan. Antara nabung per bulannya itu lebih besar supaya 1-2 tahun bisa tercapai, atau kita nabung 1 juta per bulan tapi butuh belasan bahkan puluhan tahun untuk bisa kembali mobil impian kita kayak gitu. Dari situ kita bisa ngelihat ya, tujuannya aja beda gitu loh, antara motor sama mobil. Maka usahanya juga beda, antara nabung 1 juta per bulan atau nabung lebih besar dari itu. Antara mengumpulkan selama 1-2 tahun atau mengumpulkan belasan sampai puluhan tahun. Kita tinggal milih aja usaha atau pengorbanan seperti apa yang mau kita ambil dan mampu kita usahakan. Intinya adalah semakin besar usaha kita, semakin besar pengorbanan kita, maka semakin besar pula pencapaian yang bisa kita raih di masa depan. Selain itu, Kur juga bilang bahwa kita bisa menemukan banyak hal saat kehilangan. Aku ambil contoh simpelnya kayak gini. Misalkan kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, entah itu sahabat, teman, pasangan, atau yang lainnya gitu. Saat itu terjadi, kita akan merasa sangat amat sedih, bahkan mungkin di dalam diri kita tuh terasa ada yang kosong gitu ya. Tapi kesedihan dan kehilangan itu tidak boleh berlarut-larut kayak gitu. Aku tahu dan paham banget kalau melupakan kesedihan di masa lalu itu butuh waktu. Tapi kalau kita bisa lebih menerima, bisa lebih sabar, bisa lebih ikhlas, kita bisa jadi lebih mudah untuk menemukan hal-hal baik di balik kesedihan yang menimpa kita. Misalnya ketika kita kehilangan pasangan, mungkin kita bisa lebih mandiri ketika kita single, mungkin kita bisa lebih mencintai diri sendiri kayak gitu. Kita bisa mencari kegiatan-kegiatan lain, misalkan kita kehilangan seorang teman gitu ya, kita bisa memulai kegiatan-kegiatan baru yang lebih bermanfaat kayak gitu. Yang harus selalu kita ingat bahwa Allah itu selalu memberikan takdir paling baik kepada makhluknya, walaupun mungkin terasa sangat menyakitkan di mata manusia. Oke, sekarang kita lanjut ke quote yang kedua.
Quote ini diucapkan oleh ibu dari Putri Rosa sebelum dia meninggal dunia. Kalau teman-teman punya bukunya, silahkan buka di halaman 285. Kalimatnya itu seperti ini. Jangan terjebak dengan masa lalu. Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu, karena itu telah terjadi. Tapi, kamu selalu bisa memperbaiki masa depan. Jadi, ceritanya tuh kayak gini. Ternyata Putri Rosa itu sama seperti Bambang. Dia itu berasal dari dunia atas yang tiba-tiba muncul di dunia bawah saat ibunya meninggal dunia. Nah, di situ Putri Rosa menemukan mesin waktu yang bisa membawanya kembali ke masa lalu. Akhirnya Putri Rosa masuklah ke mesin waktu tersebut dengan tujuan untuk mencegah ibu dan saudara-saudaranya meninggal secara mengenaskan. Tapi ternyata setelah berulang kali memasuki mesin waktu, kejadiannya itu tetap sama. Kakak-kakaknya itu tetap meninggal dan ibunya juga tetap meninggal kayak gitu. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa terjebak dalam masa lalu itu tidak akan membuat kondisi kita menjadi lebih baik. Apalagi kita berusaha untuk kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Itu tidak mungkin bisa terjadi di dunia nyata ya. Nah, tugas kita adalah mempelajari kesalahan di masa lalu supaya tidak terulang lagi di masa depan. Aku lagi-lagi akan mengambil contoh paling simpel dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kita akan menghadapi ujian matematika di sekolah kita. Nah, sebelum ujian biasanya kita diberikan latihan soal atau tryout sama guru kita ya. Setelah kita mengerjakan tryout tersebut, soal-soal yang kita kerjakan itu pasti dibahas bersama. Akhirnya kita akan tahu nih, mana yang salah, mana yang benar. Nah, kalau kita mempelajari kesalahan-kesalahan tersebut, saat ujian nanti, kita akan lebih mudah mengerjakan soal-soalnya. Apalagi jika soal yang sama itu muncul. Meskipun bentuknya mungkin berbeda, jenis soalnya berbeda, atau angkanya berbeda, tapi kalau kita tahu caranya, kita tahu kesalahan apa yang sudah kita lakukan saat tryout, kita akan bisa dengan mudah memilih jawaban yang benar kayak gitu. Intinya, apa yang terjadi di masa lalu tidak akan pernah bisa kita rubah, tapi kita bisa merubah masa depan kita menjadi lebih baik dengan belajar dari kesalahan di masa lalu. Nah, jadi itu saja 2 quote yang bisa aku bagikan di video ini. Buat teman-teman yang sudah baca bukunya dan mungkin menemukan hal-hal lain yang bermanfaat di buku ini yang belum aku sampaikan di video ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, nanti kita sharing bareng-bareng. Buat teman-teman yang belum baca bukunya, silahkan bisa baca bukunya, minjem di mungkin perpustakaan kota kalian ada, atau beli bukunya di official store Terelie, nanti linknya aku taruh di description box. Untuk yang nggak suka buku fisik, nanti kalau e-booknya sudah tersedia di Play Store, insya Allah akan aku sertakan juga linknya di description box. Perlu diingat ya buat teman-teman, aku nggak bosan-bosan selalu ngingetin ini di video, jangan pernah baca atau beli buku bajakan. Karena lagi-lagi kalau memang kita pengen mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari sebuah buku, maka cara kita membaca, cara kita mendapatkan buku tersebut juga harus dengan cara yang baik. Kalau misalkan kita baca atau beli buku bajakan, jelas akan merugikan banyak pihak ya. Entah itu penulisnya, entah itu penerbitnya, kayak gitu. Sekali lagi, buat teman-teman yang belum nonton video-video aku yang membahas novel ini, silahkan bisa ditonton juga ya. Setelah ini ada 6 video, diantaranya ada 4 audiobook, 1 video unboxing dan sinopsis, dan 1 lagi video cerita. Nanti linknya aku taruh di description box. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain kalau dirasa video-video aku bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dukung channel aku supaya bisa berkembang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.